Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'u al-awwal. Alhamdulillah, kemarin kita sudah selesai sampai pelajaran 2. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas isim isyarah, kata tunjuk untuk yang dekat, yaitu kata hadza, dan kita juga sudah belajar beberapa kata tanya. Ma, a, man. Ya. Kemudian terakhir kita sudah belajar kata tunjuk untuk yang jauh, yaitu kata dzalika. Ya, dzalika artinya itu. Baik. Kita baca dulu apa yang kita pelajari kemarin. Nah, silakan dibuka mikrofonnya dan dibuka juga kameranya ya. Silakan. Pak Mauludi boleh dibuka kameranya. Baik. Kita baca sama-sama. Dzalika. Dzalika. Nah. Ma dzalika. Ma dzalika. Ini lain mana ini? Pak Mukti boleh dinyalakan mikrofonnya. Pak Mauludi juga. Ma dzalika. Ma dzalika. Dzalika najm. Ma dzalika najmun. Nah. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Wa dzalika baitun. Hadza hisanun. Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. Wa dzalika himarun. Adzalika kalbun. Adzalika kalbun. La dzalika qittun. La dzalikal kittun. Dzalika qittun. Kita ulang ya. Adzalika kalbun. Adzalika kalbun. La dzalika qittun. La dzalikal kittun. Dzalika qittun. Tidak pakai alif lam. Dzalika qittun. Nah. Ma dzalika. Dzalika kalbun. Ma dzalika. Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Man hadza. Man hadza. Wa man dzalika. Wa man dzalika. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Wa dzalika imamun. Wa dzalika imamun. Ma dzalika. Ma dzalika. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Hadza sukkarun. Hadza sukkarun. Wa dzalika labanun. Wa dzalika labanun. Baik.
Silakan. Kita baca dulu ini. Pak Haris dan Pak Mauludi siap? Dari tadi. Siap, insyaallah. Nah, Pak Haris anta tas'al, Pak Mauludi anta tujib. Pak Mauludi yang menjawab. Silakan Pak Haris, anta awalan. Mazalika. Terjemahkan. Apa itu? Pak Mauludi. Zalika najmun. Apa artinya? Itu bintang. Itu bintang. Nah. Lanjut Pak Haris. Hadza masjidun. Ini masjid. Nah, Pak Mauludi. Wa dzalika baitun. Dan itu rumah. Nah. Hadza hisanun wa dzalika imarun. Ini maknanya panjang ya? Imarun. Ya, ada. Ini kuda dan itu keledai. Silakan Pak Maulidi bertanya. Adzalika kalbun. Apakah itu anjing? La, dzalika kittun. Tidak, itu kucing. Nah. Madzalika. Apa itu? Dzalika sarirun. Itu tempat tidur. Man hadza wa man dzalika. Apa itu? Siapa? Apa ini? Siapa? Dan apa itu? Siapa? Oh ya, man ya siapa? Ya man siapa? Siapa itu dan siapa ini dan siapa itu? Hadza mutarrisun wa dzalika imamun. Ini guru dan itu imam. Madzalika. Apa itu? Dzalika hajarun. Itu batu. Maza hadza sukarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Nah, ahsantum. Barakallahu fiikum. Terima kasih Pak Haris dan Pak Mauludi. Berikutnya latihannya silakan Pak Mukti nomor 1. Iqra wa tarjim. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Apa artinya? Ini gula dan itu susu. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Haris. Nomor 2. Dibuka mikrofonnya, afwan. Man zalika, siapa itu? Zalika imamun. Itu imam. Itu imam. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Mauludi, silakan. Adzalika kittun? La. Zalika kalbun. Apakah itu kucing? Tidak. Itu anjing. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Mukti, silakan. Rabbul arba'ah. Ma hadza? Hadza hajarun. Apa ini? Ini batu. Ini batu. Ahsanta. Barakallahu fiik. Baik, selesai pelajaran 2 kita kemarin ya. Kita akan masuk pelajaran baru.
pagi hari ini, yakni Ad-Dars Tsalits, pelajaran ketiga. Baik. Kita akan baca sama-sama. Silakan dibuka mikrofonnya seluruhnya. Kita akan baca sama-sama. Nah, baitun, silakan. Baitun. Baitun. Nah, al-baitu. 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 Nah, kitabun. Kitabun. Al-kitabu. Al-kitabu. Kitabu. Qalamun. 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 Al-qalamu. 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 Jamalun. Jamalun. Al-jamalu. Al-jamalu. Jamalu. Perhatikan, Ana jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita belajar alif lam dan tanwin. Dalam bahasa Arab, kata itu, ya kata disebutnya kalimah. Kalimah itu artinya kata, ya. Kata itu terdiri dari 3 macam. Ada ismun, kata benda, ada fi'lun, kata kerja, ada harfun, ya, atau disebutnya huruf, ya, yaitu kata sambung. Jadi ada ismun, kata benda, ada fi'lun, kata kerja, ada harfun, kata sambung. Ya. Nah, yang kita pelajari di buku 1 itu lebih banyak tentang ismun, kata benda. Ciri kata benda, cirinya yang paling utama 2. 1, di depannya ada alif lam, atau di belakangnya ada tanwin, an, in, un. Itu ciri utama isim. Alif lam atau tanwin. Kalau sudah ada alif lam, nggak boleh tanwin. Demikian juga sebaliknya, kalau sudah ada tanwin, nggak boleh alif lam. Ya. Jadi yang kita baca tadi misalnya ya, baitun, nah ini tanwin belakangnya. Nggak boleh alif lam depannya. Jadi baitun. Tidak boleh al-baitun. Itu nggak boleh. Al-baitu, ini sudah ada alif lam. Maka belakangnya nggak boleh tanwin. Ya, jadi sekali lagi, isim ciri utamanya 2. Alif lam atau tanwin. Sekarang pertanyaannya, kapan isim itu pakai alif lam? Dan kapan satu isim itu pakai tanwin? Ya. Nah, dalam bahasa Arab, satu isim pakai alif lam kalau dia ma'rifah. Kalau dia ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah artinya definitif. Ya, ma'rifah. Ini nanti ada makalahnya ya. Saya. Ya. Jadi isim itu pakai alif lam kalau dia ma'rifah. Maka alif lamnya disebut sebagai al-ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Ya. Ma'rifah itu artinya definitif. Jelas. Sudah diketahui bendanya itu, baik oleh yang bicara maupun yang diajak bicara. Jadi ketika kita menyebutkan al-baitu, ya al-baitu artinya rumah. Nah, itu rumahnya itu sudah jelas. Sudah definitif. Tapi kalau kita pakai tanwin, baitun, nah itu berarti lawannya ma'rifah. Lawannya ma'rifah disebutnya nakiroh. Nakirotun. Ya, nakiroh itu artinya masih umum, belum jelas, belum definitif. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia memang nggak ada padanannya, nggak ada persamaannya kata yang definitif. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita sudah pernah belajar bahasa Inggris,
Ini lebih mudah kita memahaminya. Dalam bahasa Inggris itu alif lam ini sama seperti the. Gitu. House, the house. Book, the book. Gitu. Itu kalau the book berarti bukunya itu sudah jelas. Kalau dalam bahasa Arab pakai alif lam, al. Kalau dalam bahasa Spanyol pakai pakai el dorado. Ya. Kalau bahasa Prancis pakai ya, le minerale. Nah, itu berarti isim tersebut, kata tersebut sudah ma'rifah, sudah jelas, definitif. Ya. Dalam bahasa Indonesia memang nggak ada nih pada nanti. Dalam bahasa yang lain ada. Ya, jadi sekali lagi, kapan pakai alif lam? Pakai alif lam itu kalau dia ma'rifah, sudah jelas. Kapan pakai tanwin? Pakai tanwin itu kalau dia nakiroh, belum jelas, masih umum. Jadi seperti tadi, baitun, rumah. Nah, ini rumahnya berarti masih umum, bisa rumah apa aja. Tapi ketika kita menyebutkan al-baitu, maka itu the house, rumahnya sudah jelas. Rumah yang mana itu sudah jelas. Sudah diketahui rumah yang dimaksud. Demikian juga kitabun, nah ini buku. Nah, ini bukunya masih nakiroh, masih umum. Tapi ketika kita menyebutkan al-kitabu, maka bukunya sudah jelas. Baik. Ada pertanyaan soal alif lam dan tanwin, ma'rifah dan nakiroh? Ada pertanyaan tidak? Ini konsep dasar ini harus benar-benar difahami dulu. Ya. Jadi alif lam itu tanda bahwa isim tersebut ma'rifah. Ya, kalau tanwin berarti dia nakiroh. Ma'rifah itu apa tadi? Definitif. Nakiroh ya belum definitif, masih umum. Ya. Baik. Silakan Pak Mukti, boleh dibaca baitun al-baitu. Naam, silakan. Baitun. Naam. Al-baitu. Naam. Kitabun. Naam. Al-kitabu. Naam. Qalamun. Naam. Al-qalamu. Naam. Jamalun. Naam. Al-jamalu. Al-jamal. Al-taib. Ini artinya tahu ya? Baitun artinya apa? Rumah. Naam. Kitabun al-kitabu. Ma mana al-kitabu? Buku. Buku. Al-qalamu. Pulpen. Naam. Al-jamalu. Unta. Unta. Taib. Ahsanta. Barakallahu fiik. Baik. Ada pertanyaan? Silakan Pak Mukti, Pak Haris, Pak Budi tentang alif lam ma'rifah dan nakiroh. Ma'rifah, konsep ma'rifah nakiroh insya Allah paham ya, insya Allah ya. Baik. Kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, silakan dibuka mikrofonnya semua, kita baca sama-sama. Al-qalamu maksurun. Silakan. Al-qalamu Al-qalamu maksurun. Nah. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Nah. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Nah. Al-kitabu atau sampai sini dulu deh. Nanti kepanjangan. Baik, kita cukupkan sampai sini dulu. Nah, sekarang saya ingin jelaskan ya apa yang barusan kita baca ya. Jadi kita belajar satu jenis kalimat. Nah, jadi dalam bahasa itu kan ada huruf, ada apa lagi? Ada kata, ya. Ada kalimat, gitu kan? Ya, huruf, ya kayak dalam bahasa Indonesia A, B, C, D gitu itu huruf ya. Nah, dalam bahasa Arab ya harfun. Tapi kalau dalam bahasa Arab huruf ini ada yang bermakna, ada yang tidak bermakna. Yang tidak bermakna huruf hijaiyah itu ada artinya. Tapi ada huruf yang bermakna. Misalnya A. A itu artinya apakah?
Misalnya lagi nanti ada huruf jar, ada huruf macam-macam huruf yang bermakna. Nah, huruf yang bermakna itulah yang kita sebut sebagai salah satu bagian dari kata. Ya. Kemudian ada kata. Kata itu apa? Kata itu rangkaian dari huruf. Ya. Bahasa Indonesia misalnya ibu, ibu, ibu. Kata itu rangkaian huruf memiliki makna. Itu kata. Dalam bahasa Arab tadi kata disebutnya kalimah. Ya, kata. Kemudian ada yang kita sebut kalimat. Kalimat ini rangkaian kata-kata. Dalam bahasa Arab, kalimat itu disebutnya jumlah. Ya, disebutnya jumlah. Baik. Nah, tadi kita baru saja membaca satu bentuk jumlah. Satu bentuk jumlah yang disebut jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh kata benda. Nah, jumlah ismiyah ini macam-macam. Nah, kita belajar satu jenis jumlah ismiyah. Satu jenis jumlah ismiyah yang disebut mubtada dan khobar. Mubtadaun, ya, mubtada dan khobar. Mubtada wa khobar. Wa ini artinya dan. Mubtada dan khobar. Mubtada itu apa? Mubtada itu kata utama. Khobar artinya kabar, keterangan. Kata utama dan keterangannya. Ya, jadi kita belajar satu jenis kalimat yang disebut mubtada khobar. Contoh ya, kita lihat tadi ke ya apa yang kita sudah kita baca ya. Ini jenis kalimat kan, apa namanya jumlah. Karena terdiri dari rangkaian kata-kata, terdiri dari dua kata. Dan ini merupakan contoh dari mubtada khobar. Ya. Al-qalamu maksurun. Mubtadanya mana? Mubtadanya al-qalam. Khobarnya mana? Khobarnya maksurun. Ya. Mubtada, perhatikan, mubtada itu harus ma'rifah. Lihat. Dia pakai alif lam. Al-qalamu. Pakai alif lam. Khobarnya nggak boleh ma'rifah. Nakiroh. Pakai tanwin. Al-qalamu mubtadanya, maksurun khobarnya. Al-qalamu pulpen, maksurun khobarnya, keterangannya, patah. Al-babu, ini mubtada, khobarnya mana? Khobarnya maftuh. Perhatikan, al-babu dia ma'rifah, khobarnya maftuhun dia nakirah. Al-waladu jalisun. Al-waladu ini mubtadanya, khobarnya jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Wa dan ya, al mudarrisu ini mubtada, khobarnya adalah waqifun. Jadi bisa kita simpulkan mubtada itu selalu ma'rifah. Pakai alif lam. Ya, ma'rifah dalam bahasa Arab bukan hanya pakai alif lam. Nama-nama orang juga ma'rifah. Nama negara juga ma'rifah. Karena nama orang kan sudah jelas kan orangnya siapa. Setiawan, Haris, Mukti, itu udah jelas dia ma'rifah. Ya, nama negara juga ma'rifah. Indonesia, nama kota Bandung, Jakarta itu juga ma'rifah. Ya. Jadi mubtada khobar terdiri dari dua kata. Kata pertamanya ma'rifah, kata keduanya nakiroh. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak paham atau penjelasan saya terlalu cepat, sampaikan saja, jangan sampai nggak paham. Jadi kita belajar satu jenis kalimat. Ya, kalimat dalam bahasa Arab sebutnya jumlah. Ini jangan sampai ketukar antara kalimat dalam bahasa Arab dan kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Tadi kita sudah sebutkan ya. Kalau dalam apa tadi? Kalau dalam bahasa Arab kata itu disebutnya kalimah. Ini makanya bacanya kalimah. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu sama maknanya dengan jumlah dalam bahasa Arab. Ya, kebalik nih antara kalimah dan jumlah. Ya, kalimah itu kata, jumlah itu kalimat. Baik, kita belajar satu jumlah atau kalimat. Ya.
pertama dalam bahasa Arab, yaitu jumlah ismiyah mubtada khobar. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau nggak ada, Maaf, Ted, saya Ted. silakan. Nah, Ted, muktada itu seperti kata ini ya, benda apa berarti subjek gitu ya? subjek. Ya. Subjek ya. Terus Nah, khobar itu keterangannya gitu ya, Ted. keterangannya, betul. Jadi subjek dan keterangan. Oh, makasih, Ted. Ya. Mubtada itu harus ma'rifah ya. Dia Iya. pakai alif lam atau dia nama orang. Baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, kita minta Pak Mauludi. Silakan dibaca al-qalamu. Nah. Ya, nah. Al-qalamu maksurun. Nah, mana mubtada'nya di sini, Pak? Mubtada'nya al-qalamu. Nah, khobarnya? Maksurun. Khobarnya Maksurun. Nah, ma makna al-qalamu? Apa artinya al-qalamu? Al-qalamu pena. Maksurun. Maksurun pecah. Nah, patah ya, pecah atau patah. Nah, Patah. atau rusak. Nah, baik, ahsanta. Berikutnya Pak Haris, silakan. Dibaca berikutnya, kalimat berikutnya. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Mana mubtadanya di sini? Muktadanya al-babu. Nah, mana khabarnya? Khobarnya maftuhun. Nah, apa artinya Pak? Al-babu maftuhun. Pintu terbuka. Pintu terbuka. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya silakan Pak Mukti. Nah. Al-waladu jalisun. Nah. Wal. Anak laki-laki duduk. Lanjutannya wal mudarrisu. Wal mudarrisu waqifun. Dan murid-murid. Guru. Mudarris artinya guru. Oh ya, dan guru nggak tahu Ustaz waqifun. Waqifun lawannya Berdiri. jalisun, lawannya duduk, berdiri. Nah. Berdiri. Guru berdiri. Baik, mana khobarnya di sini? Khabarnya jalisun. Dan waqifun. Nah, Waqifun. mana mubtada'nya di sini? Al-waladun Dan wal mudarrisun. wal mudarrisu. Ya, kalau alif lam nggak boleh tanwin ya. Al waladu dan al mudarrisu. Nah, Wal mudarrisu. kita lanjut. Silakan Pak Haris dibaca nomor 1. Al kitabu, ini masih ada harokatnya ya, jadi insya Allah mudah dibaca. Al kitabu jadidun wa al qalamu qadimun. Wal qalamu qadimun. Mana mubtada'nya di sini? Muktadanya al kitabu dan al qalamu. Nah, mana khobarnya? Khabarnya jadidun qadimun. Qadimun. Baik, coba diterjemahkan. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun, buku baru. Na'am. Wal qalamu qadimun. Wal qalamu qadimun, dan pulpen lama. Dan pulpen lama. Ahsanta. Barakallahu fiik. Silakan Pak Mauludi nomor 2. Al-himaru sohirun wal hisanu kabirun. Ahsanta. Mana mubtada'nya di sini? Al-himaru dan wal hisanu. Nah, mana khabarnya? Sohirun dan kabirun. Masya Allah. Ahsanta. Coba terjemahkan. Terjem.
Al-himaru sohirun. Keledai kecil dan kuda besar. Dan kuda besar. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Mauludi. Berikutnya Pak Mukti. Silakan nomor 3. Al-kursiyu maksurun. Nah, al-kursiyu maksurun. Apa artinya al-kursiyu maksurun? Kursi rusak. Kursi rusak. Mana khobarnya di sini? Maksurun. Mana mubtada'nya? Al-kursiyu. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Kharis. Nomor 4. Al-mindilun. Al-mindilu. Kalau sudah alif lam nggak boleh Oh tanwin. iya, gampang. Iya, al-mindilu wasihun. Wasihun. Maknya pendek, sinya pendek. Wasihun. Sapu tangan kotor. Nah, Wasih. wasihun. Baik. Mana khobarnya di sini? Khobarnya wasihun. Wasihun. Dan mubtada'nya adalah Al-mindilu. al-mindilu. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Mauludi. Nomor 5. Al-ma'u baridun. Baik. Apa artinya? Tarjim. Air dingin. Air dingin. Ahsanta. Mana Air mubtada'nya? dingin. Mubtada'nya adalah? Al-ma'u Nah, khobarnya adalah? baridun. Baridun. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Mukti. Nomor 6. Silakan. Al-qamaru jamilun. Ah, tarjim. Bulan indah. Bulan indah. Ahsanta. Mana khobarnya di sini? Jamilun. Jamilun. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Mukti. Berikutnya Pak Kharis. Nomor 7. Al-baitu qaribun. Wal masjidu ba'idun. Baik. Mana mubtada'nya di sini? Mubtada'nya al-baitu dan wal masjidu. Nah, ahsanta. Mana khobarnya? Qaribun Dan? dan ba'idun. Baik. Terjemahkan. Silakan. Tarjim. Rumah jauh, masjid. Rumah dekat, masjid jauh. Qaribun dekat. Rumah dekat Ba'idun. dan masjid jauh. Dan masjid Kayak ada jauh. istilah karib kerabat. Ya. Karib kerabat itu artinya orang-orang yang dekat sama kita. Dari Baik. itu ya qaribun. Betul, dari kata qarib. Karib kerabat. Baik, berikutnya silakan Pak Mauludi. Nomor 8. Al-hajaru sakinun wal waroku. Apa itu nggak jelas? Khafifun. Nah, ini tulisannya nggak jelas. Khafifun. Nah. Iya, nggak jelas. Apa artinya al-hajaru thaqilun? Mana al-hajaru? Al-hajaru batu, sakinun berat, betul. wal waroku dan kertas. daun. Iya, bisa kertas, bisa daun. Dan daun. Ya. Dan daun. Dan daun khafifun ringan. Ringan. Taib. Mana khobarnya di sini? Khobarnya khafifun dan sakilun. Nah, mubtadanya adalah al-hajaru wal waroku. Wal waroku. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Mukti. Silakan nomor 9. Al-labanu harrun.
Harun. Hanya panjang ya. Harun. Nah, al-labanu. Al-labanu harun. Baik. Harun. Coba diterjemahkan. Susu harun. Belum tahu Harun Ustaz. itu panas. Panas. Susu Susu panas. panas. Nah, baik. Nah, lawannya tadi baridun ya, yang nomor 5 tadi al-ma'u baridun, air dingin. Nah, lawannya baridun adalah harun. Nah, mana mubtada'nya di sini? Al-labanu Nah, mana khabarnya? harun. Harun. Ahsan. Berikutnya Pak Haris, nomor 10 terakhir. Al-qamisu nazibun. Nazifun. Nazifun. Nah, al-qamisu nazifun. Baik. Nah, apa artinya al-qamisu? Al-qamisu nazifun. Baju bersih. Baju. Nazifun. Nah, mana khabarnya di sini? Khabarnya nazifu. Nazifun. Mana mubtada'nya? Al-qamisu. 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 Nah, masya Allah. Ahsantum. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah ya, kita sudah berhasil menjelaskan mana mubtada, mana khobar ya, dan tadi ada beberapa kata-kata yang baru ya. Qadimun, kabirun, jadidun, maksurun, wasihun, baridun, jamilun, ya harun, nadhifun. Ini tolong diingat-ingat. Baik. Kita masuk latihan. Boleh? Silakan. Di sini sudah tidak ada harokatnya. Ada yang pakai alif lam, ada yang tidak pakai alif lam. Kalau yang pakai alif lam, nggak boleh tanwin. Kalau tidak pakai alif lam, tentu saja harus tanwin. Dan harokat asal setiap isim itu dhammah. Jadi dia harokat asalnya dhammah. Dia baru berubah menjadi kasrah atau fathah kalau ada penyebab dia berubah menjadi kasrah atau fathah. Dan kita belum belajar itu. Penyebab berubah jadi kasrah dan fathah. Sehingga harokat akhirnya dhammah saja semua. Begitu ya. Silakan Pak Mauludi, dibaca 3 kata. Silakan dibuka mikrofonnya, Afwan. Tadi ada tutup. Masjidun. Nah, lanjut. Al-masjidu. Lanjut satu lagi. Al-ma'u. Al-ma'u. Yakfi, cukup. Naam. Berikutnya Pak Mukti. 3 kata dibaca. Ma'un Naam. Lanjut. al-baitu Lanjut. babun. Babun. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Kharis. Dibaca 3 kata. Dibuka mikrofonnya, Afwan. Nah. Qalamun. Qalamun. Al-qalamu. Qalamun. Banyak pendek. Qalamun. Al-qalamu. Satu lagi. Al-qalbu. Al-kalbu. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Mauludi, silakan. Kalbun. Naam. Qamisun. Naam. Waladun. Waladun. Ahsanta. Berikutnya Pak Mukti, silakan. Al-hajaru Naam. al-waladu Naam. himarun. Himarun. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Kharis, silakan. Al-himaru. Naam. Al-hisanu. Naam. Hisanu. Isonun. Ahsanta. Barakallahu fiik. Baik. Sekarang kita masuk latihan 2. Silakan dibaca. Pak Mauludi. Ini kalimat nih. Kalau tadi kan kata, sekarang kalimat. Mubtada khobar semua ini. Khobar. Al-maktabu maksurun.
Nah, ahsanta. Apa artinya? Al-maktabu. Meja. 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 Maksurun. Maksurun. Patah. Pecah. Patah. Nah, meja patah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Mufti, silakan. Maktab. Al-mudarrisu jadidun. Apa artinya? Guru berdiri. Ah, bukan. Jadidun baru. Kalau berdiri tadi apa? Waqifun. Ya. Jadidun artinya baru. Guru baru. Baik. Guru baru. Silakan Pak Haris. Al-qamisu wasihun. Apa artinya? Kemeja kotor. Meja kotor. Ahsanta. Berikutnya Pak Mauludi. Al-labanu baridun. Apa artinya? Susu dingin. Susu dingin. Berikutnya Pak Mukti. Al-masjidu maftuhun. Nah, maftuh. Apa artinya? Masjid terbuka. Masjid terbuka. Ahsanta. Barakallahu fiik. Baik, ini jadi PR kita ya. Silakan diselesaikan. Bagian 2 nomor 1 sampai 10. Ditulis ulang, diberi harakat, dan diterjemahkan. Kemudian dikirim ke WA saya. Yang paling utama dikerjakan. Ini nomor 1 sampai 10 ya. Pelajaran apa namanya tentang mubtada khobar. Mohon PR jangan direkap-rekap ya. Maksudnya kalau belum apa, misalnya terlambat kirim PR-nya nggak apa-apa. Asal kalau terlambat jangan kemudian direkap. Ustadz ini PR saya 4 pertemuan langsung sekaligus. Jangan. Jadi kirim satu-satu saja. Kirim 1, ini untuk pertemuan ini Ustadz PR-nya. Oke, nanti saya koreksi dulu. Selesai koreksi baru kirim lagi PR berikutnya. Jadi jangan mengirim PR langsung double 2, 3, jangan ya. Karena itu nanti apa menutupi kesempatan peserta lain untuk dikoreksi juga ya, karena saya koreksi tugas itu biasanya kalau sudah 10 kirim saya koreksi langsung sekaligus biar adil. Biar adil dengan peserta lain. Peserta lain kirimnya satu-satu, ini kirimnya langsung 4. Ini berarti nggak adil ya. Baik, jadi silakan ya dikerjakan ini bagian 2 nomor 1 sampai 10. Baik, kita cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan, hal indakumus soal, ada pertanyaan? Al-mubtada khobar, ma'rifah nakirah, alif lam tanwin. Ini pelajarannya udah mulai agak rumit ini, bagian pelajaran 3 ini, jadi tolong konsentrasi lah. Konsentrasi. Iya. Harus Kalau sering di itu. Harus sering di murojaah, dibaca-baca. Murojaah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Saya Ustadz. Ada, silakan. Nah, apakah al-mubtada itu pasti pakai alif lam? enggak. Nama orang nggak pakai alif lam. Nama negara nggak pakai alif lam. Gitu. Jadi ma'rifah itu nggak harus pakai alif lam. Ya. Mubtada harus ma'rifah. Tapi ma'rifah nggak harus pakai alif lam. Karena ada ma'rifah yang nggak pakai alif lam. Seperti nama orang, nama negara, nama-nama, ya nama yang udah jelas gitu. Itu enggak. Begitu ya. Tapi kalau pintu kan banyak, bisa pintu mana saja. Gitu. Iya. Jadi begitu ya. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tat, mungkin ada ini Tat ya, referensi buku atau apa yang mungkin bisa ini buat belajar lagi mengenai ini Tat? Ada, maksudnya di blog saya itu ada ya. Jadi ada ya Tat? Ya. Boleh, di boleh. setiap akhir video itu saya tulis blog saya. Oh, ya. Jadi setiap akhir video yang saya saya share itu ada blog saya. Nah ini ya. Iya. baryuki.wordpress. Ini udah lengkap ini. Satu buku ya, satu. Saya jelaskan. Jadi bisa dibaca-baca di situ. Kita sekarang masuk pelajaran 3 nanti lihat di pelajaran 3. Baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan.
Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita Cukup, cukupkan. Safi. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan bi hudurikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.